SMA Negeri 2 Sragen. Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, tangguh. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selanjutnya adalah sosialisasi modul 1 TGP Angkatan 4 tahun 2021 SMA Negeri 2 Sragen. Dan yang terakhir adalah tanya jawab serta penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah merupakan keberkahan untuk kegiatan pada siang hari ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Wakakur kepada Bapak Darman MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu penyaji yang saya hormati serta Bapak Ibu peserta sosialisasi modul 1 guru penggerak yang saya hormati juga. Sebelumnya marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya sampai pada saat ini, sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk yang kedua kali ini penggerak-penggerak itu Bu Titi, Bu Egiyati, Bu Nina, nanti kalau bisa sekali IHT sehingga Bapak Ibu guru nanti saya tekankan untuk masuk semua, untuk ikut semua gitu, sehingga paling tidak kita punya satu gambaran guru penggerak itu seperti apa gitu. Ini mohon maaf dari sini saya tekan tak jelas ya Bapak ini tak jelas ini tak jelas ya gitu. Kadang ya mohon maaf aja. Dan ke depan itu seperti apa, bagaimana itu kan mesti harus ngerti gitu. Tapi kalau tadi harus kok IHT harus ditekankan ya. Saya tekan ya belum ya. Ya ini kita baru ini alhamdulillah. Kita pas bapak ini apa gitu. Nanti juga termasuk yang lain biar tahu bayangan, biar tahu gambaran yang sederhana gitu. Jadi S1 saya itu kan hampir ke ya 7 tahun lah, belum baru itu masih jauh gitu. Tapi memang pada saat itu ya belajar itu juga, kuliah itu juga memang betul-betul sulit gitu. Selamat datang. Tapi ya sekali lagi bahwa konsep filosofi Gatot Dewantara itu mungkin ya sekarang sudah lupa. Tapi ya memang ada beberapa titik, ada beberapa entry point yang memang tidak lupa dan tidak bisa dilupakan gitu. Seperti itu seperti apa? Walaupun saya konsep dari Ki Hajar Dewantara itu juga sebenarnya sudah lupa semua. Karena saya hampir 7 tahun itu diajar oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi S1 saya itu kan hampir ke ya 7 tahun lah belum. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya karena sudah berkenan melonggarkan waktunya mengikuti informasi dan acara sosialisasi tentang modul 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang konsep refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, salah seorang tokoh pendidikan kita. Konsep beliau atau filosofis semboyan yang didengung-dengungkan dan sering disampaikan, bahkan setiap orang sebenarnya sudah sangat memahami dan sering mendengarkan, yaitu ing harso sungkulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di mana ing harso sungkulodo itu artinya di depan,
bahwa ketika posisi kita di depan, kita harus mampu memberikan teladan. Ing Matyo Mangun Karso, ketika kita berada di tengah, kita pun harus mampu memberikan semangat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan yang ketiga, Buri Handayani, dari belakang. Dari belakang itu kita juga mampu untuk memberikan dorongan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau dimakna secara umum, bahwa dimanapun posisi kita berada, kita itu harus mampu memposisikan diri kita dan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, itu mencakup 7 poin atau kata kunci. Yang pertama adalah menuntun, kemudian bahwa seorang guru atau pendidik itu bagaikan petani atau tukang kebun. Kemudian poin atau kata kunci yang ketiga, pendidikan itu berpihak pada anak. Selanjutnya kata kuncinya tentang budi pekerti, kodrat alam, bahwa anak itu punya kesenangan untuk bermain. Kemudian anak itu bagaikan bukan tabula rasa, artinya kertas putih yang kita bisa menuliskan segalanya. Jadi bukan tabula rasa. Berikutnya budi pekerti. Seperti itu konsep-konsep penting. Selanjutnya dasar-dasar pemikiran KHD, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ternyata dari poin-poin penting tentang pemikiran KHD itu tujuannya bagaimana menjadikan kita atau anak yang kita didik itu bahagia, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, ilustrasi tadi menggambarkan bahwa seorang guru itu bagaikan petani begitu, di mana pendidikan itu dianalogikan atau dihubungkan sebagai sebuah persemaian, sebuah benih. Jadi tugas guru itu hanya sebagai petani yang fungsinya merawat benih. Sedangkan murid itu ilustrasikan benih itu sendiri, di mana benih itu kan bermacam-macam ya. Tidak hanya jagung yang ditanam petani, tapi juga ada padi, semangka dan lain sebagainya. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Artinya ada beraneka macam. Dalam arti kita tidak bisa memaksakan bahwa sebagai petani yang menanam jagung akan tumbuhnya padi atau sebaliknya atau buah-buah yang lain. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ilustrasinya kita menuntut anak dan melihat sesuai dengan potensi juga zaman. Lanjut. Ya. Kemudian manusia yang merdeka. Selama ini kan kita mendengar merdeka belajar, persepsi kita selama ini kita mendengar merdeka belajar itu bagaimana? Ya. Kemudian manusia yang merdeka. Selama ini kan kita mendengar merdeka belajar, persepsi kita selama ini kita mendengar merdeka belajar itu bagaimana, Bapak? Bebas tidak pelajaran, Bu. Oh, bebas. Tidak pelajaran. Oh, prinsip yang penting menggambarkan anak-anak kita itu kan terus artinya bebas tidak pelajaran, Pak. Baik. Berarti ketika ditanya merdeka itu pokoknya bebas tidak belajar, nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau ingin belajar ya belajar, kalau nggak pengen belajar ya belajar. Oh begitu. Ya, pokoknya semau gitu, Bu. Ada lagi Bu mungkin? Sama? Oh sama. Ya, sama bagaimana Bu? Merdeka, maksudnya mau ngapa-ngapain juga ya Pak. Oh enggak. Aktor yang harus bermain dalam kondisi suatu apapun ya saya coba masuk nggak pernah masuk, kenapa nggak pernah. Jawab dari apa sama enggak. Oke, di situ ada pendidikan dan pengajaran. Mengapa dibedakan urusan itu akan menjadi baik. Bahkan kadang penghargaan itu bisa berefek. Perlu ya Bu Ninggi, tidak usah disebutkan namanya, pasti anak itu selalu kalau melihat itu menjengkelkan Bu, karena ya sering tidak masuk, disuruh mengerjakan tugas selelekan, tidak mengerjakan tugas, kalau disuruh dinasehati kadang ya berani. Aku tahu siapa tuh. Jadi tidak usah disebut mereknya Bu.
tidak dinasihati Bapak Guru kadang berani Bu gitu. Pokoknya istilah dalamnya self-learner gitu. Ya sepandai-pandai kita kan ibarat guru kita kan dianalogikan kita kan sebagai artis di depan anak-anak kita yang harus selalu berwajah manis di hadapan anak-anak kita walaupun hati kita itu kadang ya pengen tak tutup tenang gitu. Tapi kan itu kan tuntutan kita sebagai kemampuan kita harus bisa mengelola emosi kita. Kita harus bisa berakting di depan anak-anak kita supaya terlihat manis di hadapan anak-anak walaupun hati kita seharusnya ya jengkel gitu. Biar tidak anak hanya gara-gara satu anak tetapi yang teman-teman anak yang lain harus kita menjadi pelampiasan kita marah-marah ya. Saya sudah mencoba untuk mencari anak itu, Buning dan Mas Bagas itu juga tahu anak itulah. Mas saya Sudah Bu? Oh iya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain menuliskan surat kita nonton mimpi oke, yang sudah bisa disampaikan. Monggo Bu Dina terlebih dahulu. Monggo Bu. Ya, jadi saya diberikan 3 surat cinta. Di sini saya menuliskan impian saya terhadap murid di masa depan. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid saya yang berakhlak mulia. Yang kedua, saya memimpikan murid-murid saya menjadi pemimpin masa depan yang amanah. Yang ketiga, saya memimpikan murid saya yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Sama, cuma yang saya tulis lagi, saya memimpikan anak-anak menjadi anak yang sukses seperti visi kita. Visi unggul dalam itu satu dan perilaku berakhlak dan berilmu. Keren, ini bukan sama jasa sebagai tokoh agama. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih dengan Bapak Ibu guru semuanya semoga semua tercapai. Dan next month berarti ini itu akan menjadi baik. Bahkan kadang penghargaan itu bisa berefek. Itu tentang peraturan. Banyak sekali peraturan di SMA 2 ini yang diterapkan. Terus tentang kesepakatan atau dilarang anak itu untuk telat. Seperti itu tentang peraturan. Banyak sekali peraturan di SMA 2 ini yang diterapkan. Terus tentang kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu dibuat secara kolektif. Artinya semua anggota terlibat dalam pembuatannya itu. Banyak kejadian di SMA 2 juga peraturan itu dilakukan secara kolektif. Jadi dirapatkan dulu baru nanti dibiurkan. Seperti itu. Berarti kira-kira efek mental anak-anak untuk melakukan kita mau ngomong jadinya cuek gitu kan, jadinya kita apa ya ngomong mau gak direspon kayak gitu, jadi ya sakit gitu. Sangat tidak bisa tindakannya boleh cuekin seperti ini. Ya rasanya sakit juga dan rasanya pengen tak jingget kalau diajak ngomong ini kita butuh respon, butuh pendapat gitu ya. Ya kalau mau temenan ya kalau diajak ngomong ya ngomong gitu ya. Berarti seharusnya bagaimana tuh? Ya sebenarnya semuanya gitu. Seandainya ibu posisinya memberikan pembelajaran bagi anak-anak, ketika anak-anak mau belajar ini harusnya bagaimana? Dapat dari 1 dan 2 ibu. Karena bagaimana? Tindakan itu mengetahui kalau tindakannya itu tidak benar. ya, Luar biasa. Jadi lanjut selesai. Lanjut Mas. Betul 100% kita sudah. Lanjut. Ini sudah juga. Restitusi sudah kita praktekkan. Lanjut. Oke, jadi sudah lanjut. Terakhir berarti terima kasih. Atas semangatnya hari ini, insya Allah kita akan selalu menjadi guru yang penuh semangat. amin. Dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, semoga ilmu yang hanya satu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang tiada tara kepada Ibu Ketua dari SPD dan Ibu Ediati Suryani SPD yang saya rasa siang ini kita mendapatkan pencerahan tentang pemikiran-pemikiran filosofi Jajar Dewantara
termasuk yang paling penting yang saya suka adalah mari kita budayakan budaya kondusif di sekolah, sehingga anak itu berkembang menjadi sosok yang penuh tanggung jawab, bisa menghormati, dan ketika melakukan kesalahan itu mereka menyadari bahwa itu salah dan tidak perlu dengan kekerasan tentunya itu. Terima kasih dan terima kasih. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wuryasti. Saya adalah teman sejawat dari Bu Ediati di SMA Negeri 2 Sragen. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan pembahasan dari materi guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4. Dengan mengikuti pembahasan ini saya jadi bisa merefresh diri saya sendiri tentang pengetahuan saya maupun tentang psikologis kesadaran saya sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang pendidik. Yang intinya bahwa yang saya hadapi itu adalah jiwa-jiwa yang hidup dan kita harus menyentuhnya dengan cara yang hidup juga. Artinya apa? Bahwa anak-anak itu kalau kita berikan sebuah contoh, sebuah keyakinan yang berdasarkan dengan hati dan keyakinan mereka sendiri, itu akan jauh menjadi efek yang lebih baik bagi mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja dari Ibu Ediati Kristianisi. Alhamdulillah sudah dipaparkan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah budaya positif, dan yang ketiga adalah etika restitusi. Dari paparan yang disampaikan ada hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, terutama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa disampaikan bahwa murid-murid kita itu memiliki karakter yang suka bermain ya. Jadi mereka sering suka bersendagurau dalam pembelajaran. Namun dalam hal ini sebagai pendidik kita harus paham bahwa memang kodratnya mereka itu suka bermain-main, bersendagurau. Oleh karena ini menuntut kita untuk bagaimana memilih metode pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi anak-anak kita, sehingga apabila anak itu senang, itu sesuai dengan kodratnya, maka dia akan memberikan menampakkan perilaku yang baik, perilaku yang mengaku karimah. Dan yang kedua, bahwa dari filosofi itu kita bisa tahu bahwa seorang pendidik itu ibaratnya sebagai seorang petani dan anak-anak itu sebagai padi. Jadi kita bertugas untuk merawat anak-anak itu biar bisa tumbuh berkembang sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita tidak bisa menuntut anak-anak keluar dari potensinya. Misalnya anak-anak ibaratnya padi, kita tidak menuntut anak-anak akan berbuah menjadi mangga, atau kita tidak menuntut seorang anak itu ibaratnya kita menuntut ikan untuk bisa terbang, ataupun kita menuntut burung untuk bisa berenang. Mereka punya kodratnya masing-masing dan tugas kita adalah mengantarkan mereka mencapai potensinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.